Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Prasetyo, NIM 2016050040 akan menjelaskan tentang produk dan jasa bank syariah. Dalam produk dan jasa bank syariah terbagi menjadi tiga, yaitu ada penghimpunan, penyaluran, dan jasa keuangan. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau disebut dengan MUI. Kegiatan yang selanjutnya yaitu penghimpunan dana. Penghimpunan dana itu merupakan kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito, atau surat berharga lainnya. Dalam penghimpunan dana ada prinsip wadiah, yaitu adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima tidak diperkenankan penggunaan barang uang dari si penitip di si penitip tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan. Adapun syarat wadiah. Syarat wadiah yang pertama itu orang yang dititipkan dan orang yang menitipkan harus sama berakal. Dan yang kedua itu harta yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Yang ketiga itu kedua belah pihak harus setelah baliu atau mumayyiz. Selanjutnya mudharabah. Mudharabah itu adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau disebut dengan sohibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola yang disebut dengan mudarib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Selanjutnya itu penyaluran dana. Penyaluran dana yaitu ada prinsip jual beli, yaitu tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fikih disebut dengan bai al-muqayyadah. Bai'nya yaitu berarti pertukaran secara mutlak. Selanjutnya yaitu akad murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Praktik transaksi yang memungkinkan bagi nasabah untuk menyelesaikan masalah finansial ketika kesulitan memberi suatu barang. Syarat-syarat murabahah diantaranya itu yang pertama itu penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua itu kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga itu kontrak harus bebas dari riba. Dan yang terakhir itu penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Selanjutnya itu salam. Salam itu jual beli dengan akad salam adalah jual beli dengan sistem pesanan, yang artinya pengiriman barang tidak secara langsung pada waktu pemesanan, tetapi ditunda pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian oleh kedua belah pihak. Rukun salam adalah penjual dan pembeli. Selanjutnya itu istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Selanjutnya itu ijarah. Ijarah yaitu merupakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disebut dengan ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Selanjutnya itu musyarakah. Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha kemitraan yang dalamnya terdapat bagi hasil di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit sesuai dengan tanggung jawab.
Selanjutnya itu kafalah. Kafalah dapat diartikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang terakhir itu ran. Ran adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas utang atas utang, atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua hutang dilunasi. Dalam pelaksanaannya, mayoritas ulama memandang terdapat 4 rukun ran, yaitu yang pertama itu barang yang digadaikan disebut dengan marhun, yang kedua itu utang yang disebut dengan marhun bihi, yang ketiga itu ijab kabul, dan yang terakhir itu dua pihak yang bertransaksi, yaitu pemberi gadai ran dan penerima gadai. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.